Pemirsa Intens Investigasi, emosi yang membara dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Hal itulah yang sedang menyelimuti perjuangan panjang Ahmad Zoni untuk mendapatkan keadilan. Di persidangan sebelumnya, Ahmad Zoni sempat tersulut emosinya. Tapi dalam persidangan yang digelar siang tadi, raut wajah berbeda diperlihatkan oleh Ahmad Zoni selama persidangan dan tetap ditemani oleh sang kekasih. Lantas, seperti apa jalannya persidangan hari ini tentang kasus peredaran narkoba yang menjerat Ahmad Zoni? Apakah kehadiran sang kekasih bisa menjadi obat penawar sekaligus penyemangat di tengah proses hukum yang kian memojokkan dirinya? Akankah perjuangan Ahmad Zoni untuk lepas dari bayang-bayang lapas Nusa Kambangan dapat membuahkan hasil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kembali pada persidangan kasus peredaran narkoba yang menjerat Ahmad Zoni dan 5 terdakwa lainnya. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang lanjutan kasus peredaran narkoba tersebut kembali digelar. Ahmad Zoni yang begitu berapi-api di persidangan sebelumnya, kali ini terlihat lebih tenang dan fokus untuk mendapatkan keadilan. Seperti biasa, sang kekasih, Dr. Camelia terlihat hadir di persidangan. Ia setia berdiri di garda terdepan untuk memberikan dukungan bagi Ahmad Zoni. Lantas, seperti apa jalannya persidangan kasus peredaran narkoba yang menjerat Ahmad Zoni hari ini? Apakah kehadiran sang kekasih bisa menjadi penawar sekaligus penyemangat bagi Ahmad Zoni di tengah proses hukum yang kian memojokkan dirinya? Akankah perjuangan Ahmad Zoni untuk lepas dari bayang-bayang lapas Nusa Kambangan dapat membuahkan hasil? Sebelumnya kami sampaikan ya bahwa oleh karena Hakim Anggota 1 Bapak Sabtono S. dalam sidang ini, jadi digantikan oleh Bapak Sabtono. Untuk hari ini saja sidangnya ya. Nanti sidang selanjutnya balik lagi ke Pak Sabtono. Itu ya. Sidang perkara pidana nomor 632 hari ini saksi dari yang kemarin ya. Ya udah ada saksinya? Ya. Pak Ferry kan boleh bilang penetapan kan dari memberikan ketetapan, memberikan ketetapan seperti penetapan tahanan atau di penetapan seperti online atau offline seperti itu kan. Berarti yang boleh juga akan bisa memberikan penetapan ke kita nanti pada akhirnya putusannya ini untuk kita menjalani hukuman tetap di Jakarta. Kalau setahu saya nggak ada putusan kayak gitu. Oh gitu ya. Bukan kewenangan kami tentang saudara di mana. Jadi kalau putusan itu memang kalau memang di ini ya ini kan kita kan belum tahu apakah saudara terbukti atau tidak kan bisa ada bisa. Dan ini ada chat yang 300 juta dari kami. Ya, percakapannya. Kalau perasaan yang mulia minggu lalu pas saksinya Pak Yosi datang, kenapa tidak diperlihatkan di komponen langsung? Itu makanya lupa. Ya dicatat ya. Ya. Soalnya saksi hadir kemarin mengatakan waktu sebelumnya katanya kan hadirkan saksi Yosi saya memperlihatkan chatting, tapi buktinya pas lagi Yosinya datang tidak diperlihatkan. Itu benar nggak ada, cuma tadi. Kenapa nggak diperlihatkan kepada yang Ya. Ini masalah yang kemarin kebawa emosi bu. Ya sudah. Apa boleh mudah biar aja lah ya. Kami terima ini ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Makasih Mulia. Iya makasih yang mulia. Pertama kan kita udah menolak sanksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada, ya kan? Pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita. Karena ya kalau
keterangan itu kan ya kan dalam posisi Amar kan ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Ya bagaimana? Dia kan dalam keadaan yang mau dihukum, tentu dia akan mencari, ya pokoknya kan ya di situ ya udah jelas kan dia dalam keadaan tidak berdaya kan gitu. Iya. Terus masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita habis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang. Dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu loh. Dan saya nggak tahu apa-apa dan bisa dilihat sendiri juga di foto itu kan bagaimana kita muka kita semua gitu ya kan habis disiksa, dan itu terjadi di tengah malam gitu loh foto itu. Dan lalu foto itu juga sebenarnya jadi lucu, kenapa cuma berlima gitu loh. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu loh. Karena kan setelah itu kami semua di-selfie. Kehadiran sang kekasih selama Amar Zoni menjalani proses hukum menjadi sumber kekuatan dan energi baru bagi Amar Zoni. Sang kekasih pun dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah lelah dan akan terus berdiri di samping Amar hingga keadilan yang mereka harapkan benar-benar bisa terwujud. 5 menit aja. Keadaan lagi kayak gini kan, keadaan lagi kayak gini takutnya jadi berat, jadinya berat kan yang rasanya gitu. Dan itu kan statusnya nggak bisa dikunjungi, jadinya mungkin agak berat menurut dia gitu. Itu kenapa? Karena berat kan biasanya kan kalau tahun lalu kan walaupun masih di sana masih bisa kunjungan akunya gitu. Karena dipikirnya sidang cuma sebentar kan, jadi nggak bisa juga buka puasa bareng di sini kan gitu. Di persidangan sebelumnya, dengan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan mantan rekan satu sel Amar Zoni selama di Rutan Salemba. Kesaksian mantan rekan satu selnya ini terasa sangat menyudutkan Amar Zoni. Saat itu, ia menceritakan tentang adanya orang yang bolak-balik ke kamar Amar Zoni untuk mengambil barang, hingga tudingan tentang adanya barang bukti yang membuat Amar Zoni dijadikan salah satu tersangka dalam kasus ini. Bukan sebelum-sebelumnya kan 3 minggu. Apakah pernah ada melihat Amar konsumsi narkoba atau apa misalnya, atau masalah tidak kita? Yang saya tahu sih ya ada orang bolak-balik masuk kamarnya. Siapa bolak-balik? Ada antara berlima ini? Siapa? Di pagi sama Andi. Coba diri dulu, pagi. Andi. Ya, saya belum tahu tuh bolak-balik ke atas ke tempat. Dia ngapain bolak-baliknya? Apakah ada ngambil sesuatu kah? Atau jam buku atau apa? Mungkin kan Ya mungkin, aku tahu aja. ya tahu saya belum Iya Pak. memang ambil barang. Hah? Ambil barang. Ambil barang. Ya. Pernah lihat ini kan? Tenang. Di mana? Di atas. Dia punya siapa ini? Pengamat. Punya Amar? Iya. Oh serius nih ya? Kamu disumpah? Iya. Hah? Iya. Betul pernah lihat ini? Iya. Itu Kalau nggak dalamnya apa? Jelasnya jangan. Itu kayak tembakau. Kayak tembakau. Iya. Iya, itu juga pernah lihat di tas yang pengamat itu. Tasnya aman. Iya. kamu yakin ya? Iya, tas yang Ini aplikasi orang. Iya. Kok saudara bisa lihat di dalam tas? digas. Di dalam tas. Kok bisa lihat? Tapi beda itu kan di kemungkinan barang. Nah, terus kamu pernah nggak disuruh Amar nganterin barang ini? Pernah. Ke siapa? Ya paling ke dia atau Ko Adi atau Abi? Iya. Nganterin? atau mengantuk. Ngantelinnya jenisnya langsung begini atau dibungkus sama apa lain? Dibungkus dengan bubur tisu Digulung sama tisu? Iya. Kamu nganterinnya kemana? ke Blok lain? Ke blok lain? Iya. Maksudnya blok yang beda tempat kamu tempat tinggal? Iya. Kamu di blok E, ini Iya. nganternya ke blok lain? blok lain. Nah iya. Terus kamu dikasih upah berapa sama Amar? Kalau itu sih belum dikasih. Belum dikasih upah? Iya. Tapi dijanjikan di upah berapa? Dia bilang di baca itu lupa seminggu 100.000. Seminggu 100.000 dijanjiin. Ya. Penggeledahan yang kedua dan ketiga itu kan nggak ada Amar di situ.
Terus bagaimana? Padahal penyidikan narkotika itu harus barang bukti harus melekat sama dia. Nah ini barang bukti diambil dari siapa kan nggak jelas juga itu, ya kan? Nah ini kan barang bukti yang dihadirkan juga tidak menguatkan ya sangkaan ke Amar itu, didakwaan kan. Kemudian Jaya sendiri kan katanya dia mengedarkan barang itu, tapi nggak ada ditunjukkan barang itu seolah diambil dari Amar gitu. Malah dia yang harusnya jadi tersangka karena sudah mengakui melakukan pengedaran. Selain soal persidangan, beredar juga kabar tentang Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya yang akan dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan. Harapan Amar Zoni untuk lebih lama menghirup udara Jakarta terancam tidak bisa lagi ia lakukan. Karena itu, Amar Zoni sempat meminta awak media untuk menyampaikan surat yang sudah kirimkan oleh kuasa hukumnya kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Presiden. Dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni, saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia walaupun memang saya menjelekan tetap dengan perkelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba. Mengutip sebuah pepatah bijak, dalam setiap permasalahan biasanya selalu ada hal-hal baik yang mengiringinya. Hal inilah yang tengah dirasakan Amar Zoni. Meski terpuruk dengan persoalan hukumnya, sang kekasih tak pernah sedikit pun meninggalkan Amar Zoni. Apa tanggapan Dr. Camelia tentang hal ini? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, dalam setiap permasalahan biasanya selalu ada hal-hal baik yang mengiringinya. Hal inilah yang tengah dirasakan Amar Zoni. Meski terpuruk dengan persoalan hukumnya, sang kekasih tak pernah sedikit pun meninggalkan Amar Zoni. Sang kekasih selalu datang di persidangan, bahkan ketika kondisinya sedang tidak sehat, Dr. Camelia tetap hadir mengikuti persidangan. Tadi kan sempet dikerok ya kalau saya. Masih nggak enak nih, makanya aku harus pulang, oke? Ya. Ternyata dokter sakit masih dipaksa. Ya udah tahu karena udah ngomong John kemarin kalau dokter sakit nggak bisa hadir sidang. Karena Amar bilang nggak mau sidang kalau nggak ada dokter gitu. Ya udah, jadi ya udah dok datang aja lah sebentar gitu. Ya udah. Emang aku lagi praktek GERD dari hari Kamis kemarin, emang telat makan terus, banyak kerjaan, makanya live emang lagi sakit 2 hari itu, emang lagi nggak enak badan. Dikerok tadi kenapa? Ya ini dikerok dia aja ya, karena aku nggak minta kerok karena aku muntah. Oh, sempet muntah. Aku tuh udah izin sama Bang Amar untuk nggak datang sebenarnya. Tapi Bang Amar katanya nggak mau. Iya, aku akan menjalankan sidang kalau nggak ada kamu, kata Om Jen. Ya udahlah, ya kata Arum ini ya udahlah datang aja dok. Dan tadi juga kan di sana juga udah izinin aku izin pulang aja gitu. Cuman nggak ngasih juga ya. Artinya karena sayang ke Amar juga jadi Camelia hadir. Ya iyalah, ya mungkin support sistemnya aku juga nggak tahu. Siapa tahu dengan adanya aku ya udahlah jadi semangat lah.
Tak banyak yang tahu kalau Ahmad Zoni adalah laki-laki yang penuh perjuangan bagi wanita yang ia cintai. Di hari ulang tahun sang kekasih beberapa waktu lalu, melalui perantara Ahmad Zoni mengirimkan kado ulang tahun yang spesial. Sebuah kue ulang tahun, rangkaian bunga, dan sepucuk surat cinta. Dr. Camelia menilai perhatian Ahmad Zoni adalah bukti nyata sebuah effort yang luar biasa dari seorang pria yang sedang terbelenggu. Meski kini bayang-bayang Nusa Kambangan kembali menghantui, tetapi Camelia tetap memilih untuk setia menanti dan berharap agar Ahmad Zoni tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup yang tak ada habisnya. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong. Kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting bareng kan. Udah jadi dari situ Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Amar. Ya udah. Apa tuh? Titipannya apa tuh? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya apa? Suratnya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, birthday gitu-gitulah. Emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Ya emang kuncinya cuma sabar, ikhlas. Ya udah apa yang terjadi jalanin aja kan, masih banyak jalan kalau yang Anda ini ada gimana-gimana. Kehadiran keluarga besar selama proses hukumnya juga menjadi penguat bagi Ahmad Zoni selama menjalani persidangan. Lantas, apa kata Aditya Zoni, adik dari Ahmad Zoni? Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, tak hanya sang kekasih yang setia menemani. Dukungan moral yang tak kalah kuat pun terus mengalir dari adik kandung Ahmad Zoni. Aditya mengaku geram ketika mendengar keterangan saksi yang dinilai menyimpulkan secara sepihak. Lantas, inilah tanggapan kekecewaan Aditya Zoni dan dukungannya untuk sang kakak Ahmad Zoni. Ya, kalau menurut saya sih siapa yang gak emosi di... apa ya, maksudnya saksi kan harusnya memberikan keterangan saksi, bukan menyimpulkan. Betul loh, menyimpulkan dia Bang Amar sebagai ini sampai sebagai bandar narkoba itu kan terlalu jauh. Jadi buat saya sih sehat-sehat buat keluarga saksi. Tadi siapa namanya saya nggak peduli juga. Sehat-sehat buat keluarganya, sehat-sehat buat bapak. Ingat Pak, di Tuhan ntar pasti balas. Sempat bawa anak tadi sakit ya sih? Sakit juga. Itu saya sakit juga. Kayak dia saksi, kapasitas sebagai saksi dia saksi gitu loh. Tanggung jawab dan keputusan itu di tangan hakim ketua gitu loh. Ya dia kan orang berpendidikan juga, masih harus saya ajarin sih gitu loh. Jadi sehat-sehat lah. Ya puasa ya pasti kita temenin terus lah Bang Amar gimana ininya. Soalnya kan tadi agak terguncang juga mental dia, apalagi bawa anak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.